Hasil ibu nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat sama sekali. Itu jangka waktunya kurang lebih setahunan deh. Langsung nggak bisa lihat. Setahun nggak bisa lihat sudah. Sampai sekarang. Sampai sekarang dari umur berapa ya? Aku pokoknya udah lama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bang Hok. Jangan lupa komen, like, share. Selalu bersama Bang Hok. Jadi buat kalian yang bertanya siapa yang di sebelah saya ini, kita ada di Realita Goib. Coba Kak Sas, kan penontonku belum tahu nih siapa sampean itu siapa sih, terus pengen cerita apa gitu. Gak mau. Saman kalau dipanggil siapa dipanggil? Kalau aku bisa dipanggil dengan Sasi. Ya, aja gitu. Penonton aku kan nggak tahu nih siapa yang sebelahku Kak Sas. Sopo jenenge, dipanggil Sopo sih sama dipanggil Sopo. Biasanya sih dipanggil Sasi aja ya. Oh Sasi, Kak. Sasi berarti aku manggil ya. Ya Kak Sasi. Wih. Tapi Kak Sas dalam artian sampai malam ini kan pengen masuk ke realita goib kan. Berarti kan kisah nyata sampai yang tentang horor. Benar nggak Kak Sas? Benar. Apa ini kejadian apa yang sampai awal rasakan dari bisnis kah, dari keluarga kah, atau awal mula kisah atau yang kita sebut dunia lain ini berawal dari mana Kak Sas? Berawalnya tuh ribet banget, berawalnya tuh muter-muter banget, tapi sih titik awal keluarga sampean mungkin. Nah, keluarga. Mulai dari keluarga aku sih kisahnya ya. Itu awalnya sih ngerucutnya ke bapak sama ibu aku awalnya. Ke bapak sama ibu, berarti awalnya tuh bapak sama ibu. Iya, efeknya ke pribadi aku. Efeknya ke pribadi sampean. Bapak ibu itu awalnya merasain apa Kak Sas? Sampai minum nggak apa-apa Kak Sas? Sama ya Kak Sas? Minum ya. Kamera terus sampean. Sampai dua barel dulu kamera terus. Minum dulu ya guys. Sambil minum boleh, ngobrol-ngobrol biasa. Jangan terlalu tegang di episode Bang Hop. Nah, ini awal bapak dan ibu ngerasain apa tuh Kak Sas? Kok bisa sampean menyimpulkan bahwa itu dari dunia lain bukan dari dunia sekitar? Awalnya tuh gini ceritanya ya. Mungkin kita hidup di sini kan mungkin ada yang suka, ada yang enggak gitu kan ya. Lah yang aku rasain, kenapa aku langsung menyimpulkan itu keluarga aku, terutama bapak atau ibu itu karena katanya itu ada yang nggak suka sama bapak sama ibu, terutama ibu aku. Itu kejanggalan apa yang Mbak rasakan pada waktu itu? Awalnya sih aku nggak ngerasakan apa-apa ya. Cuma orang yang di samping aku kayak kakak sama berhubung kan aku udah bersuami. Yang ngerasain tuh kakak sama suami. Kalau aku pribadi sih belum ngerasain. Cuma mungkin awal-awal cuma diceritain, masa sih kayak gitu aja. Tapi yang diceritakan tuh apa Kak? Apa merasakan penampakan atau ada yang menggoyang atau kursi gerak sendiri? Kalau kayak gitu sih belum ya. Gitu belum. Mungkin yang diceritain ke aku itu mungkin cuma suara terus udaranya dari anget terus dingin kayak gitu kan. Perubahan itu cepet dalam hitungan detik. Biasanya kan kita logikanya cuma mungkin angin gitu ya. Tapi kondisi di rumah itu tutup semua gitu loh. Jadi, berarti posisi pintu jendela itu ditutup semua. Tutup, posisi kan memang tutup. Tapi perubahan iklim atau cuaca itu langsung drastis. Kayak orang lewat gitu. Tiba-tiba kuping ini kayak kan ngerasa kalau kita ekor matanya kan kelihatan kalau ada orang lewat. Tapi itu bukan saya, itu kan cuma cerita dari suami dan kakaknya Kak Sasi. Nah, terus suara-suara apa Kak Sasi yang diceritakan? Kalau suara itu awalnya bapaknya kakak. Bapak aku kan kita tuh satu rumah, beda ruangan. Gimana ya ceritanya? Berarti di dalam rumah itu bisa disimpulkan ada bapak, ada ibu, ada suami, ada Kak Sasi, ada anak 2. Bener. Lah posisi bapak sama ibu itu satu rumah tapi lingkupnya beda. Bapak ibu itu kamarnya di belakang tapi atas. Kalau aku sama suami di bawah. Nah itu awalnya mungkin kalau bapak sama ibu itu beda ya. Kalau ibu itu suka banget horor memang dari ibu kecil. Suka horor dari kecil. Dulu pas aku ya.
pas aku kecil gitu, umur SD lah, nggak tahu umur berapa itu ya. Aku kalau mau tidur itu harus diceritain horor dulu. Horor dulu baru bisa tidur. Baru bisa tidur dulu itu kayak gitu. Berarti secara tidak langsung keluarga sampean kan dari ibu sampean sendiri suka horor. Suka horor kalau ibu aku. Kalau Terus? bapak enggak sama sekali. Tapi bukan dari situ dampaknya. Oh, Dampak ke awalnya bapak yang mungkin- merasa ada suara, ada seputar horor gitu dalam rumah. Mungkin awalnya ibu ya, mungkin kan auranya udah koneksi sama Ya, kayak koneksi gitu horor. kan. Jadi kan ibu mungkin cepet sensitif mungkin ya, entah itu suara, entah itu Benar. apapun itu sensitif. Jadi yang paling utama itu memang ibu sih. Cerita apapun itu kayak contohnya nih ya, kayak aku pulang kerja, udah dewasa gini aku pulang kerja, langsung ibu itu bilang gini. Awal-awal ibu masih belum ada gangguan ya, masih normal, itu mesti ibu kayak panggilan aku di rumah kan Ajeng ya. Ajeng. Iya, Ajeng. Oh, anak perempuan. Iya, kalau sekarang kan Sasi, anak Iya. hits gitu kan biar. Iya, iya. Siap. Kayak gini ceritanya tuh kayak, Jeng, kamu tadi malam denger ini nggak? Denger apa? Kan memang aku kan hobinya kan tidurnya bisa dikatakan pagi ya, subuh kayak gitu. Jadi kan ya sama-sama seharusnya kalau denger itu Benar, sama-sama. Tapi itu yang denger cuma ibu aja gitu. Terus cuma dijelas, kamu dengerin dia? Enggak. Dan itu berulang-ulang. Itu sebelum ada gangguan loh ya, jangannya udah di situ. Sebelum ada gangguan dalam rumah. Berarti setelah ada gangguan lebih parah lagi dong? Itu lebih parah, terutama ibu aku dan suami sih. Nah, itu ngerasain apa sih, Kak Sas? Apakah berdampak di kehidupan suami yang kurang tidur akhirnya, atau digentayang lewat mimpi atau apa? Kan jin itu kan kalau setahu saya nih, setelah aku ya, paham. Kan jin itu bisa mengganggu kita macam-macam kasus. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat non fisik dalam artian raga halusnya, ada bentuk raga kasar yang biasanya disebut pocong, kuntilanak, sundel bolong dan lain-lain. Nah, itu gangguan seperti apa, Kak? De omai. Apa ya? Bapak itu merasa suara apa ngono? Kalau bapak itu cuma konfirmasi aja ya, mungkin melegakan ibu. Karena ibu itu setiap malam semenjak ada kejadian itu bisa dikatakan kiriman ya dari orang yang nggak suka ibu. Ibu sekarang itu efeknya dari kiriman mungkin udah masuk ya sama ibu. Itu ibu sekarang nggak bisa lihat matanya. Oh, berarti gitu. mohon maaf Kak, sebelumnya. Berarti setelah ada gangguan ini, ibu itu sudah nggak bisa lihat sampai Nggak sekarang. bisa lihat. Kenapa keluarga langsung menyimpulkan untuk nggak bisa lihat? Mohon maaf Kak, sebelumnya Kak. Berarti kan setelah ada gangguan itu, ibu itu sudah nggak bisa lihat sampai sekarang. Nah, intinya sih di situ, gangguan situ ibu. Jadi Itu gangguannya berupa apa Kak? Kok bisa sampai nggak bisa lihat saat sekarang? Apa gangguannya malam-malam melebu merico? Oh, bukan nggak tahu. Bukan nggak tahu. Itu apa? itu awalnya ya, kenapa Ibu itu. kita mengerucutkan ada kiriman, itu mungkin sebelum-sebelumnya tuh ada desas-desus kalau keluarga adalah salah satu keluarga bapak keluarga bapak itu ya biasalah kayak Pakai kekuatan-kekuatan dunia lain. bukan sih kayak apa sih namanya warisan kayak gitu loh. Oh, hodam katanya. Mungkin ada yang nggak suka. Oh, Terus akhirnya ngirimin ke bapak, kenanya ibu. oh, masalah warisan. Awalnya sih situ. Awalnya masalah warisan, mungkin waktu mau nyerang bapak karena mungkin bapak rajin ibadah. Bener. Ibu yang lagi mentalnya down atau imannya down, kenanya di ibu. Kena Hasil ibu nggak bisa lihat. nggak bisa lihat sama sekali. Itu jangka waktunya kurang lebih setahunan deh, langsung nggak bisa lihat. Setahun nggak bisa lihat sudah sampai sekarang. Sampai sekarang dari umur Iya. berapa ya? Aku pokoknya udah lama sih nggak bisa lihat. Buat kalian para santet tobat di kiamat. Jadi Kak Sas, tapi dalam hidup sampean dan suami, gak gangguan-gangguan sing sampean rasakan, atau sampean tiba-tiba misalnya sampean kerja nih tiba-tiba merinding, atau sampean aku dengar itu sampean pernah buka usaha katanya. Nah, sampean benar buka usaha kan? Terus kalau nggak salah yang dari infonya atau tim riset Bang Hok itu mengatakan
bahwa sampean itu sampai terganggu di dampak usahanya, bisnisnya. Itu berdampak banget banget. Iku ya apa Kak? Cerita Kak. Ya mungkin ya dendam ya si yang mengirim itu ke Keluarga. keluarga. Kok ibu aku masih sehat walaupun nggak kelihatan gitu ya, masih sehat. Udah nggak bisa lihat, masih diserang. Masih diserang sampai sekarang pun di rumah masih ada. Lah terus mungkin dendam gini, ini kok masih tetep aja seger, saya bisa kemana-mana mungkin gitu ya. Anaknya aja wes ganggu mungkin gitu. Terus sampai aku pernah punya usaha, berintis dari nol. Awalnya itu nggak ada apa-apa. Aku nggak percaya kan awalnya kayak gitu. Aku percaya ada kayak gitu, tapi aku nggak mau mempercayai kayak gitu kan. Nggak mau percaya. Lah awalnya itu si suami mungkin suami kan ya memang orangnya kayak gitu tuh buta wis. Ya mungkin tahu, tapi kayak ngapain sih, nggak usah dipikirin karena kita ngurusin hal yang nampak aja sudah pusing, apalagi ngadepin orang yang tak tampak, manusia jin-jin yang tak tampak ya kan. Iya kayak gitu. Berarti nggak usah ambil pusing. Nah terus kenapa suami atau Kak Sasi sendiri sampai wah ini benar-benar diguna-guna orang nih ya opo peristiwa itu Kak Sasi? Itu soalnya udah terlalu numpuk ya, kita tuh kayak harus biarin bukan diambil logika aja, mungkin gangguan gini, mungkin cuaca, mungkin gini-gini. Lah kok terus menerusan sampai aku ngerasa memang harus dilihat, entah itu bener antara sepi-sepi toko atau sepi-sepi di guna-guna. Sing sampean rasakan waktu sampean ini buka nih, mohon maaf Kak Sas, kalau boleh tahu itu kan sampean merasakan itu kan kok bisa nyasarnya ke guna-guna, kan berarti udah dampaknya udah lumayan tuh berarti. Nah berarti kan sampean ketika buka toko apa sih yang sampean rasakan waktu atau misalnya tiba-tiba ada tuyul nih main-main ya kan, kita kan nggak tahu. Nah itu apa yang sampean, apa baju sampean tuh gerak sendiri? Mohon maaf sebelumnya, berarti ya kita jelasin, Kak Sasi ini salah satu pembisnis baju anak-anak ya benar. Baju anak-anak namanya Turtle Kids. Jangan lupa follow Turtle Kids, nanti kita tulis di bawah, oke? Jadi sampean buat Turtle Kids tuh, sampean ngerasain keahlian apa itu Kak? Awalnya ya dari yang rendah-rendah dulu ya. Rendah dulu. Berarti orang di mid sih. Ini ada puncaknya soalnya. Ada puncaknya. Mungkin contoh kecil ya, kayak udara itu yang aku sampaikan. Ya, udara itu mungkin logika masih angin. Benar. Terus keduanya kayak gantungan apa namanya? Gantungan baju, hanger. Hanger itu. Hanger gitu. Kan seharusnya ya, kalau logisnya. Benar. Gantungan kan lurus. Terus kita gantung-gantung hanger kayak gitu ya. Nah, dari beberapa hanger itu yang bagian tengah itu gerak sendiri. Kan nggak masuk akal. Bukan yang ujung ya? Bukan, kan seharusnya kalau angin itu semua tuh. Semua, atau ujung aja atau pangkal aja. Tapi itu tengah aja. Kan udah aneh. Tengah toh. Nah, dibuat mainan dan itu cuma sekali gitu aja. Gerak gitu. Dan itu gantungannya tuh nggak balik. Berarti gerak gini doang? Gini toh wis. Nggak balik ke semula. Nggak balik gini aja? Dan itu yang ngerasain bukan aku, karyawanku. Sampai karyawan itu merasakan? Karyawan merasakan, dan mungkin mereka kan yang stay di sana kan karyawanku ya. Mungkin banyak kejadian tapi nggak diomongin. Untuk menjaga positive thinking tadi, biar nggak negatif. Logika, kan dia punya pikiran mungkin ini kayak gitu. Terus akhirnya aku coba nungguin. Aku nggak merasakan. Enggak. Berarti yang ngerasakan suami. Suami ngerasain. Ngerasain suami, kayak suami yang paling bikin suamiku langsung, kita harus ngeliatin ke orang pinter gitu. Iya, minimal kita harus cari orang yang paham tentang ini. Daripada kita mengandai-andai kan ya. Itu posisinya toko itu tutup, sepi, dan itu di hari Jumat kalau nggak salah. Berarti posisi tutup nih, sorry. Tutup bener atau? Bukan tutup sih, kita kan kayak boots gitu kan. Tapi bootsnya itu masih ketutup sama plastik gitu lah. Kayak pintunya gitu. Kayak pintunya. Ya kayak gitulah. Lah itu kondisinya sepi, dan di situ malam Jumat kalau nggak salah, itu inget banget. Malam Jumat. Inget banget, dan itu siang, bukan malam loh. Bukan ya. malam, siang. Itu gak ada angin, kok
kok etalase siapa namanya? Gantungan itu, displeyan itu. displeyan. Satu displeyan itu roboh. Kan Jatuh. seharusnya kalau kena angin semua kan komposisinya tuh sama, jejer-jejer gitu kan. Iya, ketutup. Kalaupun angin semua dong. Harusnya semua jatuh. Tapi Benar, cuma logika satu semua aja. jatuh. Cuma satu. Satu dan itu Satu yang sebelah tataan besi. kasir. Sebelah kasir. Sebelah kasir, sebelahnya suamiku yang nunggu. Dan aku nggak tahu. Dan kondisinya aku masih di rumah. Berarti suami langsung telepon ke sesi. Bukan telepon, mungkin dia masih logika. Logika harus logika. Tapi semakin jam, semakin detik kan dia mikir ya, itu apa ya? Itu apa? Akhirnya ngomonglah ke aku. Oh, bahwa kita harus cek ini. Ini tadi ada kejadian gini. Masa sih? Akhirnya aku memberanikan diri, ya udah, ayo tanya ke orang yang tahu. Oh, anggap aja nama bapak ini Pak Tarjo. Nah, misalnya Pak Tarjo. Nah, berarti Pak Tarjo ini menjelaskan apa ke sampean ataupun ke suami? Nah, itu mungkin nggak tahu ya tanda kutipnya. Ya. Orang pintarnya melariskan dirinya sendiri atau mengiyakan itu kejadian. Allah. Ya, itu kan nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Cuma awalnya kita tuh cuma mempercayai, mengiyakan biar orangnya seneng. Biar orangnya senang. Kalau dipikir logika, itu orangnya nggak masuk. Pokoknya pikirannya tuh mistis aja kayak gitu loh. Orang Pak ini. Terjo. Oh, Pak Tarjo tadi. Pak Tarjo itu kayak, oh ya ini mas, gangguan ini gini. Tapi kita merasakan itu ada, ya mungkin kita masih logika. Kejanggalan kok penjelasannya nggak masuk akal kayak gitu loh. Terus Tapi melenceng nang-nang melenceng nang-nang. boy aneh-aneh. Nah, tuh buat kalian pelajaran. Tidak semua orang pintar itu pintar. Karena kenapa? Nah, ini pertanyaan buat sampean, guys. Kenapa ya dukun-dukun atau yang paham tentang jin itu disebut orang pintar? Nah, soalnya bintang kali gitu. Salah. Apa ya? Karena yang datang orang goblok. Iya enggak? Iya. Karena dukun, maaf. Untuk santet-santet, yo. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Nah, jadi kan sampean ke Pak Tarjo nih. Sampean merasakan kejanggalan dan akhirnya kan sampean ketika pulang dari Pak Tarjo sampean nggak percaya dong. Ya percaya, soalnya dikasih syarat-syarat gitu. Kayak Syarat apa tuh? bunga, kasih kenapa? bunga. 7 warna biasanya. Iya, mungkin 7 warna, 8 7 warna, warna. nggak tahu ya kita ya. Nah, dikasih Pokoknya bunga. kita bawa terus bunga itu kan seharusnya kalau menyembuhkan toko yang ada itu kan tokonya dong dikasih apa tuh. Iya, itu iya. bukan kita yang harus minum itu air bunga itu. Minum air bunga. Itu dikasih kayak aqua gitu kan. Masya Allah, kopi sih enak. Mbok yo, ya. Terus gimana? Dikasih air aqua. Nih, anggap ini air bunga tadi. Air bunga itu di dalamnya tuh kayak tulisan Arab gitu kan, kelihatan kan kertas kena air. Nah, itu disuruh ada 2. Yang satu suruh minum, yang satunya suruh mandi. Kalau logikanya ya, kalau masalah toko kan ya harusnya yang dituntasin toko, bukan kita. Nah, kita malah kayak iya wis kayak gitu kan. Tapi kakak sama suami ikutin. Nggak. Kira minum air kembang tadi. Ya iya dong. Otomatis. Oh, berarti Otomatis. Kak Sasi berarti minum dan juga mandi. Awalnya sih nurutin, mungkin ya berharap biar sembuh ya. Tapi mandi kembangnya kakak dan suami. Tapi gak giliran dong, gak mungkin bareng banget, ya kan? Giliran. Nah, terus dampak apa setelah sampai dari rumah Pak Tarjo gitu kan? Aku nih gede rumah Pak Tarjo, berobat, mandi, semua minum semua. Pulang itu opo sing sampai rasakan dampak dari berobat sama Pak Tarjo tadi? Mungkin ya bisa dihitung harian ya, mungkin dapatnya sepi, gak ada apa-apa, terus rame lagi. Maksudnya sepi itu gangguannya nggak ada. Terus mulai rame lagi itu cuma paling lama 1 minggu mungkin. 1 mingguan. 1 minggu itu wis normal lagi. Banyak lagi. yang datang. Oh, alhamdulillah. Banyak yang datang. Terus, Setelah 1 minggu itu. nah, kita harus ke sana lagi ke Pak Tarjo. Kenapa? Kenapa harus kesana? Apakah Pak Tarjo ngomong nanti setelah 1 minggu kesini lagi ya nak, misalnya gitu? Mungkin orangnya bilang kalau udah sembuh mungkin cek lagi ke sini. Saya lihat, saya terawang dari sini kayak gitu. Mantap. Nanti aku pikir-pikir ya, kita kan malah apa ya, bisa diomongin ketagihan ya ke orang kayak gitu. Bisa Awalnya jadi, nggak bisa percaya, terus akhirnya ya wes lah, kita awalnya mungkin ke sana lagi. Terus kita pikir-pikir sama suami ya, ngapain kayak gitu. Tapi loh. sama suami nggak kesana lagi akhirnya? Pertama jadi untuk kedua kalinya ke sana.
Dua kalinya ke sana. Yang pertama itu cerita itu, yang kedua nerawangin gimana masih ada apa enggak. Oh, tapi yang setelah yang kedua yang datang nerawangin masih ada atau enggak, apa kata Pak Tarjo itu, Mbak? Oh, udah aman, sudah sembuh gitu katanya. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya masih tetap, malah Masih lebih tetap, parah. lebih Ibarat parah gangguannya. level itu di tingkat 1 level lagi. Oh, berarti ibarat aku jin. Oh, jangan ngelama ya kan, oh tak antemi temenan ya kan, tambah ngamuk lah. Levelnya tambah Nah, tinggi. itu apa sih yang sampai rasakan? Nah, itu sekarang aku yang merasakan. Sampai yang sendiri yang merasakan. Kan makin kesini makin sepi, mungkin suami udah mulai kayak ya udah ayo jaga juga kayak gitu kan. Terus aku juga Ikut jaga akhirnya. ikut jaga, dan aku merasakan itu. Mungkin aku yang nggak pernah merasakan jadi merasakan kayak mungkin masih level rendah ya, kayak udara itu aja sih. Udara aja. Tapi terus penampakan kayak baju sekelebat. jatuh, sekelebat kayak ujung mata. customer kayak gitu, kayak iya. customer, padahal tak lihat Kosong. nggak ada kayak gitu. Kalau aku, kalau suamiku sih bau Sampai bau. Bau kayak, apa tuh Kak Asis kalau boleh tahu? mungkin logika kalau di jalan raya ya mungkin ada lewat sampah kayak gitu kan. Benar. Kan seharusnya ada dong, kita menyadari ada truk sampah. Ya. Itu nggak ada loh, sepi. Tapi bau baunya tuh sampah. bau sampah nyengat, kayak mohon maaf berarti kayak bau bangke. Itu sampai kita di boot itu kita semprot sampai pewangi. Dibutuhin sama biar wangi, nggak bau. Biar seenggaknya kalau ada customer biar nggak ganggu. Nah, terus setelah itu apa yang kakak rasakan? Ya, Itu kan kakak ngerasa angker nih, tempatku nih angker kan. Terus kakak kan sama suami kan memutuskan ada suatu keputusan dong, kita harus ngapain nih? Nah, apa kita harus pulang ngobrol sama ayah dan ibu, atau apa kita ke tempat Pak Tarjo lagi? Nah, atau ke tempat Pak Rio? Pak Rio. Nah, Ya. aja Pak Rio. Kita levelnya tingkat lagi Pak Rio itu. Lebih pintar lagi dari Pak Tarjo. Berarti berobat ke beda bapak ini. Tadi kan Pak Tarjo nih awalnya kita berobat. Terus berobat kedua di Pak Rio. Itu kita tahu channel itu dari karyawanku sendiri. Dari karyawan sendiri. Sampai karyawanku kayak malas gitu ya, mungkin ngelihat aku sama Mungkin suami. kasihan. Jadi kan malas kan, wis Bu sampean nang kenalan kuai Bu ketok genang. Ini bukan kenalan sih, Pak D-nya. Oh Pak D. Pak D-nya Berarti nggak karyawan. nipu dong, rencana nggak itu nipu. bener kalau yang ini lah. Oh bener. Posisinya ini di lereng Gunung Kawi orangnya. Permisi Gunung Kawi, kalau jadi tahun apabila ada kesamaan nama, mohon maaf ya guys, mohon maaf. Terus kasih. Berarti kan sampai sama suami datang nih ke lereng Gunung Kawi untuk berobat lah, dalam artian kan bahasa kasarnya berobat lah. Ke situ tuh kita image yang Gunung Kawi kan mistis banget Iya, kan mistis memang banget ya. dong di Jawa Timur berada. Jadi kita ke sana aku kayak deg-degan. Aduh, gimana ini kalau disuruh apa-apa kayak gitu kan. Takutnya ada syarat-syarat kayak gitu. Yang kemarin minum air kepal takutnya minum air darah tiba-tiba. lebih parah lagi. Iya, kayak gitu kan. Tapi sampai setelah datang ke rumah Pak Rio ini, sama suami tuh disuruh ngapain? Apa ada syaratnya? Apa kata Bapak Pak Rio nih? Malah Pak Rio itu selur orangnya. Kayak orang Jawa banget sih, kayak gimana sih? Kayak rumahnya tuh dari rumahnya kelihatan gitu loh, kayak rumah-rumah orang lawas gitu loh kayak. Tapi biasa agak horor banget. Enggak kayak yang di Pak Tarjo. Kayak sosokan kayak ada apa, ornamen apa gitu kan ya. itu biasanya yang masuk botol tuh. Kalau yang di Gunung Kawi itu enggak, dia kayak santai. rumah biasa aja. Tapi dari auranya tuh kelihatan gitu loh. Oh, auranya kerasa. Bukan aura horor ya, tapi Iya benar. aura yang kayak kita damai, menghormati ya kayak gitu loh. Segan lah kita. Karomanya ada, sosok pemimpin lah. Iya kayak gitu. Kita mungkin si karyawanku udah cerita mungkin ya, Iya, dari mungkin. ke Pak Rio-nya tadi. Terus akhirnya kita ke sana sendiri. Orangnya tuh udah tahu ceritanya. Udah tahu ceritanya. Orangnya bilang, aku udah tahu Mas ceritanya gini dari sini, dari karyawan. Ya, itu. dari karyawan sampean. Langsung maunya kayak gimana, langsung si suami ngomong, saya nggak mau balesin orang yang ngirim, tapi pengennya itu siapa kayak gitu. Oh, maksud suami Kak Sasi ini pengen tahu aja siapa, si A, si B atau si C, tapi nggak pengen bales. Nggak pengen Masya Allah, bales. baik sekali.
nih salah satu dapat, kalian tuh jadi orang baik, penonton Bang Hok jadi orang baik dapat istri cantik kayak gini nah gitu. Terus Kak, Terus akhirnya si suamiku pengen tahu siapa gitu kan. Terus si Bang Rio, Pak Rio Pak Rio tadi? Pak Rio-nya tuh ke kamarnya. ke kamarnya. Ke kamarnya. Terus si karyawanku dipanggil sama Pak Rio. Sama Pak Rio tuh. Sini Le, bilangnya gitu. Ya. Nah, akhirnya, waduh ini kenapa ini aku gitu kan, tol-tol sama suami. Nah, akhirnya si karyawanku akhirnya. Karyawan sampean anggap aja kita Mas Edo. Mas Edo. Jadi Pak Rio ini kan manggil Mas Edo nih. Sini Le, gitu. Akhirnya dia ke dalam ke kamar itu, terus berapa menit gitu keluar ngomong ke suami. Mas, apa gitu aku lupa. Pokoknya si Pak Rio-nya ini habis ini ngasih kayak kertas, bukan kertas ya, apa ya? Kayak zaman dulu tuh kayak buat ngerokok, lintingan rokok itu apa? Kertas rokok. Apa itu? Kertas rokok, kertas tembakau, kertas rokok. Bukan tembakau, kayak kotak kecil tapi itu khusus buat rokok. Apa itu nggak tahu aku. Kayak dari kain bukan dia? Kayak kertas pangsit gitu. Tapi kalau dibakar bisa? Iya, dibakar bisa. Oh iya, berarti anggap aja kertas. Iya, kayak gitu ya. Dikasih kertas itu kosong atau ada? Kosong, kecil katanya, kecil. Terus Amean, si siapa? Amean. Si karyawanku itu. Oh, Mas Edo. Mas Edo itu bilang, Amean habis ini dikasih kayak gini. Langsung akhirnya si suami ya mengiyakan aja walaupun nggak ngerti maksudnya apa kan. Langsung si Pak Rio-nya datang. Mas, ini tak kasih Amean, di dalam pikirannya Amean doa maunya apa, ke orang ini maunya apa. Terus nanti di kertas ini Mas bayangin ke matahari, apa sih begini, diterawangin ya? Oh, diterawangin ke matahari. Kayak ini klisenya film zaman dulu. Iya mungkin ya. Iya kan? Yang dilihat benar-benar. Nah, Mas harus fokus sama pengennya apa. Itu nanti ada sketsanya. Itu cowok apa cewek? Beneran kelihatan sketsanya. Awalnya si suami nggak fokus, mungkin pikirannya kemana-mana mungkin. Iya benar. Nggak kelihatan. Seharusnya kata Pak Rio-nya tuh cuma sebentar kok kelihatan gitu kan. Tapi berarti kan cuma sebentar kan kelihatan. Nah, waktu ngelihat itu suami sendiri atau sama kakak juga berdua? Pertama suami dulu pertama. Suami sendiri itu lihat, gak kelihatan kosong. Gak kelihatan apa-apa gitu. Terus akhirnya aku penasaran dong. Mana sih? Tak ambil dong. Sampai ambil. Sampai lihat sendiri. Mungkin aku terlalu dendam ya kayak, mungkin dari kelakuan gitu, ataupun firasat tuh udah menuju ke si A. Ke si A itu tadi. Terus akhirnya aku sama siapa ya kayak gitu kan. Tak lihat, aku fokus, kelihatan sketsanya. Bener-bener sketsa wajah manusia. Mungkin ya, percaya nggak percaya ya, sketsanya tuh kayak berjalan gitu loh. Jadi awalnya kayak rambut, habis rambut ke hidung, kayak kita gambar. Bener-bener gambar. Berarti secara tidak langsung lama-kelamaan dia sempurna. Kelihatan wajahnya dari atas siapa? Itu sampai bahu sih. Sampai bahu aja. Sampai bahu. Berarti kan kelihatan wajahnya siapa ini? Awalnya itu aku, masa ini cewek, masa cowok, kan suka sketsa kan kita nggak tahu itu rambut panjang atau pendek. Mungkin kalau cowok cuma kelihatan dikit gitu. Nah, itu awalnya tuh kelihatan hidung sama postur ini rahangnya. Terus kok hampir sama kayak gitu sih, orang sama si A itu tadi aku pikir. Tapi suami belum lihat. Belum. Sampai aku gini, awalnya aku lihat kan. Masa aku di situ mungkin orang emosinya cewek ya, kalau nggak bisa ngomong kan dipendem, akhirnya nangis toh. Akhirnya aku nangis dong. Sampai langsung nangis? Nangis, soalnya ya apa, terenjuk kayak, oh beneran orang ini kayak gitu loh. Terus si suami, kamu ngelihat, kamu kenapa nangis kayak gitu. Akhirnya, iya bener aku bilang gitu, orang ini loh. Masa sih? Lihat lagi sama suami. Terus aku di situ lemes kan, duduk. Terus suami yang lihat. Tapi yang dilihat suami beda orang. Ya Allah, cerita nih kok bisa beda orang. Aku kan meyakini cewek. Tadi postur ini kepalanya tuh kan. Ya, suami kok beda lagi. Bilang, oh iya aku lihat. Tapi kok cowok ya? Bilangnya gitu ke aku. Terus aku, lah
Kok cowok? Kok cowok? Bukan Aku- si A tadi, berarti si A tadi cewek dong. Cewek ke aku, Hmm. cewek. Kan suami cowok gitu ya. Masa sih cowok? Kenapa suami bilang cowok? Karena ada tekstur Kumis. kumis. Oh, berarti kelihatan kayak ada Dari sketsa tuh kan pinggir kayak tuh ya, kelihatan kumisnya kumis gitu loh. Nah. heeh. Terus sama pendek. Pendek kayak pelontos, terus kayak ada rambutnya dikit Iya, gitu loh. bener. Kan kelihatan cowok. Berarti kan tuh. kelihatan cowok. Mm-mm. Terus akhirnya, masa sih? Terus akhirnya aku menerka-nerka, oh iya, kayaknya di komplotan satu keluarga. Terus aku gini, terus dari situ terus kayak, oh deal fix memang orang itu, kayak gitu kan. Terus akhirnya, ya mungkin satu kali mungkin cuma bayangan, Bayangan-bayangan. kayak mungkin terlalu menggebu-gebu emosi mungkin ya, Emosi. mungkin mengiyakan, oh ya ini cewek kayak Iya, gitu benar. kan. Akhirnya aku Sampai tamatin lihat lagi. kedua kali, Lihat lagi dengan lebih tenang, lebih tenang, kurang emosi. lebih sabar lagi, lebih sabar lagi. kayak lebih menerima kenyataan. Iya. gitu kan. Beda lagi loh, Beda lagi. beda lagi. Tapi bener si cowok itu bukan? Lah, Yang seperti dilihat suami. parahnya Itu parahnya gimana nih? kan aku pertama kali cewek, Heeh. suami Suami cowok. lihat cowok. Aku ngelihat ketiga itu cowok, cewek, sama kecil kayak anak gitu. Oh, kecil kayak anak. Dan itu modelnya strukturnya tengkorak. Strukturnya itu tengkorak. Kalau awal kan mungkin ada rambut, ada kumis gitu. Tapi yang terakhir tiga buletan tengkorak. Terus aku kayak mikir-mikir, oh iya bener kalau di apa ya, diulik-ulik lagi mungkin ya satu keluarga itu tadi. Satu keluarga komplotan untuk menghancurkan keluarga Mm-mm. sampai. Astaga. Itu kalau boleh tahu sih, Kak Sis, kalau boleh tahu. Kalau nggak boleh tahu nggak apa-apa. Itu orang terdekat, Dekat banget, terdekat berarti. Bukan orang luar ataupun orang yang baru kenal atau yang nggak kenal. saudara. Saudara. Jadi buat kalian yang nonton dan kenal saudaranya, bahkan kenal kakak ini, tolong dinasihati kalian. Ittaqullah, takutlah engkau pada Allah. Benar gak Sas ya? Terus ojo main-main kayak ngono rek, pengen sukses, pengen soge, usaha, kerja. Gak usah ada doi iki lho, Bang Hawk wis lungguh kene kerja, guys. Kerja untuk menghibur kalian. Nah, jadi buat kalian yang pengen soge, pengen opo, kerja. Ojo guna-guna wis gak ono TEU. Astagfirullah. Tapi keren loh Kak Sas cerita sampai ini. Berarti kan setelah sampai berobat di Pak Rio tadi, berarti kan sudah terlihat ini bahwa siapa pelakunya, anggap aja si A, si B, si C nih, tiga-tiganya pelaku keras. Terus apa yang sampai lakukan sama suami, apa yang sampai ambil langkah untuk kedepannya Kak Sas? Dampaknya apa? Tapi mohon maaf Kak Sas, sekarang sudah hilang belum gangguan-gangguan itu? Masih. Tobat tuh. Masih. Tapi dari Pak Rio tadi ada kemajuan loh. Ada kemajuannya gimana tuh Kak Sas? Aku sama suami kan nggak mengapa-apakan maunya sama Nggak si yang mengapa-apa. ngirimin. Ya, nggak balas lah dalam artian nggak ada niat apa-apa. Tapi aku mikirnya bukan seudon loh ya. Tapi orang tuanya dari si anak ini tadi, kan ada 3 tuh. Si bapaknya memang udah meninggal. Makanya kenapa kok di sketsa itu tengkorak. Iya. Karena ya si cowok itu Oh, ternyata udah sudah meninggal. Dan itu aku meng-cross check ke bapak. Orangnya visinya sama, punya brengos gitu. Dan dia agak botak memang. Astagfirullah. Dan dia itu udah meninggal. Semenjak dari Pak Rio, ya mungkin nggak tahu ya Pak Rio diapain sama Pak Rionya sendiri loh ya. Si ibunya ini sakit keras. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Innalillahi. Jadi buat kalian pelajaran buat kita nih Kak Sas. Setahu aku nih Bang Hok ini Kak Sas. Kita kalau buat perjanjian sama jin, itu kan ada kontrak. Nah, itu akan ada yang harus dibayarkan. Jadi setahu aku itu selalu rugi untuk manusia. Makanya dalam Islam itu dijelasin sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Jadi seburuk-buruknya manusia itu sebaik-baiknya jin. Jadi lebih baik kita temenan sampai manusia yang paling buruk daripada sampai jin. Nah, jadi buat kalian yang temenan sama jin, putuskan. Terus lah temenan sampai Bang Hok, sampai Kak Sasi, ya kan? Oh iya, ganteng ini, wayu-wayu ini, wis los, ngono koncoan. Nah, tapi Kak Sas, ini balik lagi ke cerita sampean. Sampean kan sama suami itu
ngapa-ngapain orang itu kan, sampai orang itu sakit keras. Nah sekarang posisi keluarga sampai ini masih ada nggak gangguan kayak ibu diganggu kah? Ibu kan sekarang nggak bisa lihat. Ada bapak juga, ada anak-anak sampai, atau pernah diganggu-ganggu yang tak kasat mata ataupun yang bisa dikatakan dari dunia lain? Masih sih sampai saat ini. Masih Tapi sampai tanda sekarang. kutipnya nggak tahu siapa. Kayaknya yang kirim pertama itu udah nyerah deh kayaknya karena Pak Rio tadi. Oh mungkin Pak Rio bantu. Kayaknya udah nyerah, tapi ya gimana ya, ada plus minusnya. Dari Pak Rio itu kita mungkin, kata orang Jawen lo ya, kita Ya, dikasih kayak apa ya, jimat gitu loh jimat. Oh kayak rajahan. ya, kayak mungkin kayak Kertas disuruh taruh di dompet kayak gitu. Kertas yang isinya. Nggak tahu kita, orang-orang dibungkus. Oh nanti kapan-kapan kalau aku main ke rumah sama boleh nggak lihat bungkusnya? Nah, bungkusnya itu dibuang sama suami. Sebelum dibuang itu aman, tentram toko. Sebelum dibuang. Terus si suami punya keyakinan kalau ngapain sih kayak gini, namanya Benar, syirik, benar. kayak gitu kan. Dibuang lah. Kejanggalan itu sampai tokoku sekarang tutup. Tutupnya. Tutup. Astagfirullah, buat kalian yang main-main, berhenti. Karena kasihan nggak sasio, awak dewe wis kerja, wis golek duit, wis nabung, wis golek duit dari di mana pengen buka usaha, malah dihancurkan dari dunia-dunia sing kayak ngono. Wis talare gak ono untunge koyo ngono. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Dukun-dukun topat tau. Astagfirullahaladzim, marah tok aku. Aku marah tok gak seselek. Wong-wong yo apa yo kayak kerja sama ambek jin gawe opo. Bahkan kan awak dewe kan wis lebih dari jin asli, yo kan. Wis iso golek duit, golek utangan, mari utang hilang yo kan. Wah, koyo ngono yo. Yo kan sangar-sangar manusia Indonesia yo. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu kita di mana, kita lagi di Pulau Jawa. Jadi buat kalian yang punya komen-komen seputar pengen tahu tentang kehidupan Kak Sasi lebih lanjut, ataupun kalian pengen cerita bersama Bang Hok, boleh komen atau DM di Instagram, atau kalian ketik surat menyurat melalui email ke banghokofficial@gmail.com. Nanti kita akan angkat cerita kalian. Jangan kemana-mana, terus pantau terus Bang Hok, selalu komen, like, and share. Oke, terima kasih Kak Sas. Kita terima kasih untuk malam ini. Kelanjutan cerita kita akan kita bantai berikutnya dari komen-komen kalian. Terima kasih banyak buat malam ini. Jangan lupa terus pantau Bang Hok bersama Bang Hok. Makasih Kak Sas. Oh, iya.